Siapa yang tidak mengenal Sir Crocodile? Dia merupakan salah satu tokoh antagonis di One Piece yang karismatik dan penuh dengan misteri, yang pernah menjadi musuh utama bagi bajak laut topi jerami pada saat di Ark Arabasta. Dia merupakan mantan pimpinan organisasi kriminal rahasia Baroque Wars, sekaligus mantan anggota Shichibukai sebelum digantikan oleh Marshal Detetz atau Kurohige. Setelah kekalahan dan kegagalannya dalam mengkudeta negeri Arabasta, ia berhasil ditangkap oleh Smoker yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapten Angkatan Laut. Dan Crocodile sendiri dijobloskan di penjara paling ketat seantero dunia, yaitu penjara Impel Down, dan ia ditempatkan di lantai 6, tempat berkumpulnya para kriminal kelas kakap yang paling berbahaya di dunia. Dan tidak berselang lama, takdir waktu mempertemukan mereka kembali, yaitu tepatnya pada chapter 540, yang dimana Crocodile memberikan tawarannya untuk membantu Luffy agar bisa keluar dari penjara Impel Down, dengan tujuan utamanya untuk membalaskan dendamnya kepada Shirohige. Karena pada saat Crocodile masih tergolong sebagai bajak laut rookie, dia dihajar habis-habisan oleh Shirohige. Tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Luffy, karena menurut Luffy, Crocodile adalah orang yang sangat jahat dan perkataannya tidak bisa dipercayai. Mengingat Crocodile dulunya adalah orang yang pernah ingin mengkudeta Vivi dan Raja Cobra sebagai pemangku sah kekuasaan dari kerajaan Arabasta. Namun, keresahan dan ketidakpercayaan Luffy kepada Crocodile ditanggapi Ivankov dengan santai, bahwa dia akan menangani Crocodile jika ia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi Ivankov sangat mengetahui kelemahan dan rahasia dari seorang Crocodile. Mendengar jaminan keamanan dari Ivankov, membuat Luffy langsung melunak alias setuju dengan pendapatnya agar membebaskan Crocodile dari penjara Impel Down. Lalu, puncaknya pada saat meletusnya perang di Marineford, membuat para fans One Piece yang tadinya membenci Crocodile langsung dibuat respek dan kagum terhadap sepak terjangnya selama peperangan di Marineford, yang dimana dia menggagalkan eksekusi pertama Ace, menghentikan Mihawk dalam memburu Luffy. Dan yang paling keren dari itu semua yaitu menyelamatkan Luffy dan Jinbei dari keganasan amukan Akainu. Dan setelah berakhirnya perang di Marineford, Crocodile diketahui mencoba peruntungannya untuk kembali lagi berlayar dan mengarungi ganasnya lautan dunia baru bersama Das Bones. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapakah aliansi Crocodile di dunia baru? Tapi, sebelum saya jawab, tidak ada salahnya juga saya untuk menyebutkan teori-teori tentang Crocodile yang selama ini beredar. Di antaranya adalah, yang pertama, Crocodile dulunya adalah seorang perempuan. Teori ini yang paling populer di kalangan fans One Piece, dikarenakan hubungannya dengan Ivankov yang mengetahui rahasia masa lalu Crocoboy. Tapi itu semua terbantahkan oleh Oda, yang menggambarkan Crocodile ketika waktu kecil. Tetapi, walaupun seperti itu, tetap saja muncul opini bahwa Crocodile kecil dulunya adalah seorang cewek tomboy. Yang kedua, mantan tentara revolusi. Para tentara revolusi mengenal Crocodile, sebut saja Ivankov dan Bunny Joe, sehingga muncul anggapan bahwa Crocodile ialah mantan Revo Army. Tapi, karena berbeda visi misi, maka ia memutuskan keluar dari organisasi tersebut. Yang ketiga, Crocodile seorang bangsawan. Dilihat dari penampilan Crocodile ketika waktu kecil, kemungkinan dia adalah seorang anak bangsawan. Sebab dia mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Apalagi di pinggangnya terdapat sebuah pistol. Dan nama awalnya terdapat sebutan Sir. Sebutan Sir di dunia nyata biasanya ditujukan kepada seorang bangsawan Inggris. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Siapakah aliansi Crocodile di dunia baru? Karena, seperti yang kita ketahui, bahwa ada dua cara untuk bertahan hidup di dunia baru, sebagaimana ucapan Law kepada Luffy di Panghazar, yaitu
menjadi bawahan Yonkou atau melawan Yonkou. Bila kita menghubungkan kedua cara tersebut dengan melihat karakter seorang krokodil, maka kemungkinan besar kedua cara tersebut tidak berlaku untuknya. Sebab, krokodil bukanlah tipe orang yang mau menjadi bawahan seseorang. Itu terlihat ketika dia menolak dengan sombong ajakan Doflamingo untuk bekerja sama dengannya, yang menurut asumsinya bahwa Doflamingo ingin menjadikannya sebagai anak buahnya. Dan krokodil sendiri bukanlah orang yang sama dengan Luffy, yang terang-terangan melawan seorang Yonkou. Karena, menurut saya, krokodil yang sekarang lagi fokus dan sibuk dalam membangun kerajaan bisnisnya di dunia bawah, sembari mengincar satu posisi kosong yang ditinggal oleh Duvel, yang mungkin telah kehilangan nyawanya pada saat terjadinya insiden di pulau Whole Cake Island. Terlebih lagi momentumnya sangat pas, karena dua broker pesaingnya yaitu Dovi telah dijebloskan di penjara Impel Down. Sedangkan Buggy sendiri dikejar-kejar oleh Angkatan Laut, karena kehilangan payung hukumnya, yang secara tidak langsung akan merugikan bisnisnya. Maka, efek dari kejadian tersebut secara otomatis memberikan angin segar kepada krokodil, yang memiliki peluang sangat besar dalam menasbihkan dirinya sebagai satu dari 6 kaisar dunia bawah One Piece. Itulah teori-teori tentang pergerakan seorang krokodil, yang mungkin saja sebagian dari kita telah melupakan eksistensinya sebagai karakter yang masih memiliki kesempatan untuk kembali muncul di dalam cerita manga One Piece. Dan saya berharap ketika ia muncul nantinya, ia berada di pihak Luffy. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.